Sabtu 7 Maret 2015. Tentram pagi di kampung Cikululu, Desa Slawi, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, mendadak berantakan. Teriakan menyayat datang membahana dari sebuah bengkel motor. Lolongan yang sontak bikin gempar. Ini dia musababnya. Dahyar, si pemilik bengkel, ditemukan mati. Jasadnya bergelimang darah. Ya pertama 5:30 saya berniat matikan lampu. Saya kira kan si Al udah bangun, pintu udah terbuka, pintu bengkel. Dan begitu masuk ya saya kaget juga lihat bapak tergeletak di bawah. Setelah itu saya menjerit dan minta tolong. Bapak! Pagi-pagi polisi meyakini Dahyar mati tak wajar. Dahyar dibunuh. Pasalnya, tiada barang berharga si juragan bengkel yang raib. Hasil otopsi kemudian memastikan musabab kematian Dahyar. Bahwa nyawa Dahyar lepas dari badannya tersebab tusukan di punggung yang tembus ke jantung. Luka tusukan di seantero jasad Dahyar banyak ditemukan. Pembunuhan sadistis. Dari hasil otopsi sementara yang disampaikan oleh dokter forensik Polri, terdapat beberapa luka yang diakibatkan oleh benda tajam. Di antaranya 2 tusukan di punggung, kemudian tusukan di mata, kemudian ada luka sobek di bagian pipi, kemudian ada luka sobek pula di kepala sampai terkelupas ya untuk kulit kepalanya. Nah, di situ kita menanyakan penyebab kematiannya itu yang diduga adalah tusukan di punggung yang tembus ke jantung. Sesiapa yang mengenal Dahyar niscaya punya kesan sama. Dahyar orang baik. Dalam pergaulan, lelaki 43 tahun itu tak nekok. Di atas semua itu, bagi keluarganya, Dahyar adalah kepala keluarga yang begitu bertanggung jawab. Jika Dahyar betul tak punya masalah dengan orang lain, mengapa dia dibunuh? Jika bukan perampok, lantas siapa pembunuhnya? Sigi polisi akhirnya mengerucut pada satu nama, Ahmad Sapei alias Mamat. Gerangan siapa dia? Mamat umurnya 30 tahun, pengangguran. Dan Mamat tak lain adalah adik bungsu Dahyar. Olah TKP awal, kemudian dari para keterangan para saksi, memang kebetulan ada sebuah profil. Profil orang yang bisa dikatakan juga terindikasi sebagai pelaku, ternyata juga telah hasil dari lidik kita mengumpulkan alat-alat bukti, kemudian juga sudah cukup, kemudian kita mengejar pelaku, dan setelah kita dapatkan, ya kebetulan pelaku juga ini secara garis keluarga itu merupakan adik daripada korban. Bagaimana ceritanya sampai-sampai darah muncrat dan nyawa terbang di antara dua bersaudara? Dahyar si juragan bengkel ditemukan mati. Dahyar dibunuh oleh adiknya sendiri. Tentu saja semua tercengang. Tentu saja semua tak percaya. Sehari setelah peristiwa maut itu, polisi mencokok Ahmad Sapei alias Mamat di sebuah rumah kontrakan di Cibatu, Purwakarta. Coba-coba melawan polisi, Mamat menerima ganjarannya. Pelor pistol polisi mendarat di kakinya. Bahwa AM ini terakhir kali terlihat bersama seorang wanita bernama S. Di rumahnya S pula kita menemukan barang bukti berupa senjata tajam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. Mamat adalah adik bungsu Dahyar. Mereka 4 bersaudara. Mamat sudah piatus dari masih bocah kelas 4 SD. Mamat mengaku sejak ditinggal sang ibu, tiada lagi kasih sayang yang diterimanya. Dari para kakaknya, Mamat merasa diperlakukan justru tidak adil. Tak cuma itu, bahkan ia jadi bahan bulan-bulanan, terutama dari kakak tertua, Dahyar.
ilmu sakit hatinya dari kecil juga. Sudah lama. Nah, sejak kelas 4 SD ditinggal ibu. Semenjak itu saya nggak tinggal sama dia. Nggak pernah diperhatiin. Ya. Kalau berantem belum Pak. Belum pernah. Makanya dulu masih kecil suka disiksa doang. Bersiksa. Tapi saya nggak pernah ngelawan. Coba disiksa kayak gimana? Ya dipukulin, berantem diinjak-injak ya. Ya gara-garanya mungkin saya nggak kerja di situ, mungkin nggak boleh dia tinggal di situ itu. Seolah-olah saya diusir lah. Dia baik. Iya, bukannya dia baik. Saya nggak pernah melihat kececokan atau marah. Enggak pernah. Orang bertengkar dengan korban? Saya cuma nggak pernah tahu dia pernah bertengkar. Saya nggak tahu. Kalau dari keterangan warga sekitar bahwa korban ini sangat sayang sama adiknya. Terlihat dari kakaknya ini berusaha untuk membuat KTP untuk adiknya, membuat kartu keluarga untuk adiknya, dan memang sering diurus juga oleh kakaknya gitu. Namun keterangan dari tersangka berbanding terbalik, bahwa keterangan tersangka mengatakan bahwa dia sering ribut sama kakaknya, kemudian dia pernah dari kecil sering dimarahi oleh kakaknya. Nah itu keterangan sementara yang kita dapatkan. Mana aja? Deraan ekonomi juga membentuk seorang Mamat dewasa. Mamat cemburu pada kesuksesan hidup kakaknya. Dahyar punya sebuah bengkel motor yang lumayan laris. Sedangkan Mamat hingga kini masih pengangguran. Hidupnya luntang-lantung. Sehari-harinya sih biasa aja, teman main gitu. Orangnya sih biasa gitu kan, diam gimana, kadang-kadang suka marah, kadang-kadang enggak. Ya dia hidupnya gimana ya, hidup dari kecil sampai besar itu dia sendiri. Namun kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan, memang mempunyai track record yang tidak baik. Di antaranya yang bersangkutan pernah melakukan tindak kejahatan dan pernah dihukum di Purwakarta juga. Kasusnya kasus pencurian dan kasus penganiayaan. Ahmad Sapei alias Mamat dan 3 kakaknya. Cerita kesumat yang dirawat Mamat lantaran trauma kekerasan di masa kecil ditambah iri pada sukses hidup kakak sendiri. Dan pembalasan dendam dari Mamat datanglah waktunya. Jumat 6 Maret 2015. Malam itu sepeda motor Mamat tertimpa mogok. Mamat membawanya ke bengkel Dahyar kakaknya. Aku pinjam itu kunci motor buat betulin motor. Aku pinjam ke sana, tapi nggak dijawab Pak. Niatnya mau betulin motor A, tapi sama kakak nggak diladenin. Nah terus kan itu motor berarti nggak diladenin, terus sakit hati gitu. Iya. Kang minjem kunci, bodat kan teh. Tak dipedulikan sang kakak, Mamat sakit hati. Alhasil, Mamat meninggalkan bengkel Dahyar dengan hati dendam. Kenapa masih Mamat datang tadi? Jangan datang udah marah-marah. Kerja nggak bener. Emosi nih. Udah Pak, sabar aja Pak. Mencoba mencari pengalihan pikiran, Mamat kongko bareng teman-temannya. Ini dia kelakuan edan Mamat, mabuk-mabukan.
gini aja, Mat. Nih, ada barang baru nih, bagus nih. Mau play dulu. Dari mana? Ini dari Kuningan nih, asli. Yuk, coba aja dari kampung lo nih. Pasti ngeplay. Udah pada puyeng liatnya. Namun, lantaran kantungnya kempes, Mamat teler dengan cara irit, menenggak belasan saset obat batuk cair. Udah, udah. Ini gampang, Tan. Iya. Kemudian dari perilakunya juga, dia juga suka mengkonsumsi ya obat ya. Dalam hal ini memang obat dijual umum, yaitu obat komix, ya obat batuk sering dikonsumsi sampai dengan 15-20 saset. Yang kemudian dipicu juga dengan adanya rasa tadi itu. Ya sehingga dia simpulkan pada saat hari itu juga untuk menghabisi daripada abangnya sendiri. Teler obat batuk bikin Mamat dan teman-temannya jatuh tertidur. Namun di tengah malam Mamat terbangun. Dan di saat itu pula rasa sakit hatinya kepada Dahyar kakaknya bergolak membara. Dari awal dia kan sudah, contohnya dia pada saat dia mau melakukan dia udah bawa tuh. Kemudian pada saat kita tangkap pun kita kan tanya, kamu apakah kamu menyesal atau gimana? Dia bilang dia puas. Berarti kan memang dia dari awal sudah punya niat. Kemudian dari saksi sebelum kejadian dia sempat mendekati seseorang untuk meminta rokok sambil mengatakan bahwa bakal ada kejadian besar. Kamu jangan ribut. Sempat cerita itu kepada orang yang memang pada saat itu masih bangun ya, sedang nongkrong, kemudian dia minta rokok dan dia mengancam bakal ada kejadian besar, kamu jangan ribut. Ancaman seperti itu. Jadi memang dia punya rencana itu. Mamat pulang ke rumahnya hanya untuk mengambil badik. Di benaknya cuma ada satu tujuan, Dahyar kakaknya mesti menerima pelajaran. Saatnya balas dendam. Malam-malam Jam berapa? udah 3:30-an. 4-an. Sendiri apa gimana? Sendiri. Udah bawa pisau Taruh di mana? di sini. Di kantong. Nah, Taruh di kantong. Jalan kaki. yang kaki. Terus ngapa ya? Ya langsung aja buka pintu langsung. Kamu tidak ada kunci? Enggak. Nggak ada dikunci gitu kan? Hmm. Kakak lagi ngapain? Lagi tidur. Tempat tinggal bangunin dulu apa gimana langsung? Enggak, langsung aja. Yang di punggung 2 kali. Nah, kena matanya sih. Nah, matanya udah pas susuk udah bangun apa? Korban sempat melawan ya? Sempat menang 1 kali. Terus berantem. Kan saya hantam lagi. Yang teman pakai pisau. Iya. Badik bicara. Dahyar terbang nyawa. Dahyar mati di tangan adiknya sendiri. Tapi punya kakak juga sama nggak punya kakak. Punya kakak sama dia Nah, nggak pernah nolong katanya. iya. Sama aja nggak punya keluarga. Nah, Kan terkena kakaknya banyak. sama aja semuanya juga. Ini dari mana? Asal. Ya. Terus kamu tuh kenapa berumuran darah? Ahmad Sapei alias Mamat menghabisi Dahyar kakaknya. Si bungsu beringas dipantik sakit hati. Selagi kecil terus dibuli, sudah dewasa hidup tak sesentosa kakaknya. Mamat menuntaskan dendamnya. Kelakuan Edan Mamat belum tamat. Ia santai saja menceritakan pembunuhan yang dilakukannya kepada teman-temannya. Ini dari mana? Asal. Ya. Kamu tuh kenapa berumuran darah? Masih ngurus ya Kang. Hah? Kakak lo? Ya. Udah, pergi aja kita cabut.
Mana coba lihat tangan kamu. Nanti kita ke klinik kan. Namun tak urung, Mamat juga khawatir dibekuk polisi. Mamat berencana kabur. Ia mengajak Siti, pacarnya, untuk mencari tempat tinggal di daerah lain. Perginya sama Siti adalah untuk ngobatin tangannya, itu kan tangannya luka. Akibat mungkin pada saat tusukan mungkin dia kena jarinya, kemudian dirawat di mantri di dekat-dekat situ. Nah, sudah kita minta keterangan untuk mantrinya sendiri. Jadi dia jahitan, dia alasan ke mantrinya itu adalah bahwa dia kecelakaan kerja katanya. Dari situ dibawa langsung ke rumahnya Siti. Ya, ada sempat melawan. Makanya ada satu anggota kami yang mengalami luka pada bagian tangan sama kakinya karena korban sempat menendang, kemudian meronta-ronta. Akhirnya yang kita berikan tindakan kepolisian yang berupa tindakan tegas. Iri hati mengantarkan Mamat ke balik jeruji besi. Dari pasal yang kita persangkakan kepada tersangka ini, kita kenakan pasal 340, 338, kemudian 351 ayat 3. Untuk ancaman hukumannya sendiri adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan maksimalnya hukuman 20 tahun penjara. Penyesalan mah ada. Penyesalannya ya mana-mana juga sih. Namanya saudara nggak ada bekasnya. Ya, nggak pernah keluar lagi dari penjara. Itu seberat-beratnya dia. Masih ada ketakutan.